fadilah, tapi juga ihya al-ulum, menghidupkan ilmu agama lewat kajian. Ya. Pada akhirnya kita ingin menjadi bagian dari Rasyidun. Dalam surat Al-Hujurat dikatakan ada kalimat ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang benar, baik. Sementara perilakunya atau tindakannya lazim disebut dengan ar-rusdu, rusdan. Jadi kita sedang mencari ar-rusdu. Ada dua nabi, yang satu diberi lewat proses perjuangan, tapi yang satu diberi tanpa mencari belajar kepada orang. Nabi itu, kecuali Rasulullah SAW. Musa alaihissalam itu harus mencari rusdan lewat orang, karena beliau harus belajar kepada Khidir, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi, bahwa hal attabi'uka, boleh enggak saya mengikutimu supaya antu'allimani mimma 'ullimta rusda, supaya saya bisa mengambil rusdan dari engkau mengajariku. Itu Musa alaihissalam. Sedangkan Ibrahim alaihissalam itu diberi lewat proses perjalanan intelektualitas, ya. Ketika proses panjang baru Allah beri, dan ini Allah katakan wa kunna bihi alimin, dan kami tahu Ibrahim itu bagian dari orang-orang yang siap mendapatkan rusdan. Makanya Allah bilang walaqad ataina rusd Ibrahima rusdahu, bahwa kami beri Ibrahim itu rusdahu. Apa itu rusdan? Kemampuan meraih sesuatu yang tepat, lurus, benar, baik. Nah, kita, saya kira proses menjadi penting untuk mendapatkan rusdan itu. Tidak boleh tidak. Apa? Ta'allum, balik lagi ya. Ada taklim, ada proses pembelajaran. Itu alat kita, sarana kita untuk meraih rusdan atau menjadi rasyidun. Setidaknya kalau kita menempuh proses itu, mudah-mudahan nanti berlakulah kalimat wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nanti Allah memberi rasa benci pada diri kita kepada satu kekufuran, dua al-isya al-fusuk kefasikan, tiga al-isyan sikap durhaka. Jadi nanti Allah yang memberi, biar saja Allah. Kita memproses saja terus. Proses apa? Proses mencari dengan hati yang lapang, ridho. Jangan sampai seperti surat yang tadi dibaca, rakaat pertama, Al-Qiyamah itu. Di situ disebutkan sosok Abu Jahal lewat kalimat, misalnya dimulai dari ayat 32 ya. 31. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, kalimat zahaba ila ahlihi yatamatta menunjukkan bahwa Abu Jahal lebih baik pergi, lebih baik menghindar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi mereka bangga dengan kelompoknya. Summa zahaba ila ahlihi yatamatto. Nah, hati-hati, inilah salah satu watak fujuroha, bagian dari fujuroha ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pembuka bahwa apa yang kita lakukan insya Allah merupakan sebuah proses perjalanan kita meraih rusdan ya, kebenaran, kebaikan, atau Allah menjadikan kita rasyidun, sehingga ujungnya tentu
Assalamah, ya, assalam fid dunya wal akhirah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang siklus hidup dulu. Kemudian seperti biasa nanti kembali pada tazkiyatun nufus dengan rujukan utama Riyadhus Shalihin dan juga kitab dari Imam Ghazali, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hidup kita, setiap diri pribadi pasti mengalami 4: mati hidup, mati hidup. Jadi amwat sudah kita ulas, ahya juga sudah. Nah, barangkali yang kita ulas di sini ahya, hidup pertama, tempat kedua di usia antara 60 ke atas, ya. Jadi masih di hidup pertama tapi tempatnya yang kedua, yakni dunia. Karena tempat pertama rahim sudah kita lewati. Di tempat kedua dunia ini atau fid dunia, itu pun sudah level kebanyakan usia sitina sanah ke atas, ya. Jadi 60 tahun ke atas itu harus bagaimana? Setidaknya gitu gambarannya. Sebab tidak sedikit dari orang yang tidak melewati usia ketiga, tapi melewatinya sampai usia kedua, 40-an sudah selesai. Artinya wa minkum mayyutawaffa gitu. Jadi ada orang yang ketika usia dewasa antara 40 sampai 60 itu sudah yutawaffa, diwafatkan alias dikembalikan kepada Allah. Banyak kan Pak? Mungkin teman-teman kita, ya. Teman-teman kita udah, karena maka kalimatnya wa minkum mayyutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan. Berarti sudah memasuki tahap yang ketiga di antara mereka itu. Nah, nanti tahap ketiga ini yumitukum ada 2 kemungkinan. Bisa jadi su'u, buruk ujungnya, bisa jadi husnu, baik ujungnya. Apakah su'u ataukah husnu sangat bergantung pada bagaimana mengelola ahya, hidup yang pertama tadi di tempat yang kedua. Nah, kembali lagi tadi, pada saat kita mencoba memaksimalkan bagaimana, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, bagaimana 5 hal di antaranya, tentu banyak. Bagaimana mengoptimalkan 5 hal: hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, gitu kan? Muda sebelum tua. Nah, poin-poin ini kita maksimalkan, mudah-mudahan nanti ke sini gitu, husnu. Berarti hari ini, ya, hari ini saat masih ada kelapangan, hari ini saat masih ada kesehatan, hari ini saat masih ada kecukupan, hari ini saat masih ada kekuatan, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih rusdan atau menjadi rasyidun, orang-orang yang benar. Sebab nanti sekali lagi 2 kemungkinan antara su'u dan husnu itu masing-masing ayatnya ada. Nanti kita ulas lebih lanjut, termasuk bagaimana supaya meraih kita husnu dan sekaligus menghindari su'u. Misalnya ungkapan su'u disebut di dalam Al-Kahfi dengan ungkapan An-Nahl, ya, dengan ungkapan zalamu anfusihim, atau ketika mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, menzalimi dirinya sendiri. Itu kata 16 ayat 28, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Malaikat mencabut nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan berbuat zalim. Nah, berbuat zalim itu tadi bisa durhaka, bisa bohong, bisa terus-menerus
memproduksi amalia yang sayyiat dan seterusnya ya. Atau yang kedua 16:32-nya alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang yang ketika malakul maut mencabut nyawa, yang bersangkutan sedang thayyibin. Thayyibin itu bukan sekedar baik, tetapi mempertahankan akidah tauhid. Itu thayyibin, atau bahasa tafsiran lain mukhlisin lahuddin. Yang mukhlis, yang murni, yang bersih hatinya, tauhidnya, itulah thayyibin. Jadi thayyib secara bahasa memang baik, tetapi tafsirannya tidak sekedar itu. Kita mencoba akidah tauhid ini bertahan terus bersih gitu ya. Tidak terkotori, tidak terkontaminasi oleh apapun. Itulah thayyibin. Nah, kita ingin meraih itu. Kalau di surat lain ya, surat Toha misalnya, orang yang su'u itu disebutnya dengan ungkapan mujriman. Jadi ketika dia kembali kepada Allah alias maut atau roji'un ya, dalam keadaan berdosa. Mujriman itu berarti berdosa. Sedangkan sebaliknya adalah mukminan. Nah, kita sekali lagi sedang berikhtiar bagaimana kematian kita sedang mukminan atau sedang menjadi thayyibin. Maka balik lagi, untuk meraih itu, poin penting yang perlu kita sama-sama pertahankan adalah bagaimana hidup di dunia ini atau hidup pertama, tempat kedua maksimal. Tentu kita sangat paham bahwa dalam prosesnya kita terikat dengan banyak hal. Hadis mengatakan iman itu yazidu, terkadang turun. Tapi pada waktu yang lain wayang kusu, kadang mengerut, mengurangi begitu banyak. Nah, jangankan level kita yang jauh dengan kehadiran Rasulullah SAW, level sahabat pun sama mengalami kondisi yang seperti itu. Tetapi Allah sudah mewariskan kepada beliau dan juga kepada kita cara untuk melakukan maintenance, ya, maintenance of spiritual gitu ya. Menjaga spiritual adalah Al-Quran. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam sebuah penelitian Al-Quran itu dibagi 3 proporsi. 8% tentang syariah. Meskipun oleh Jeffrey Lang menyebutnya 3% masalahnya. Tapi oleh penelitian terbaru itu 8%. Kurang lebih ya. Dari 6.600 sekian. Kemudian yang kedua 12% itu tentang sains dan teknologi. Jadi Al-Quran atau ayat-ayatnya berbicara tentang itu. Tentu kalau kita pilah ya, ada yang tentang kosmologi, geologi, astronomi, psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Itu konten Quran ada yang berbicara tentang itu. 12% kurang lebih. Sedangkan sisanya 80%, nah ini berkaitan dengan spiritual and ethical guidance. Jadi mentarbiyah rohani. Mentarbiyah rohani. Karena itu literasi Quran tidak melulu berkaitan dengan reading skill, Pak. Tidak melulu berkaitan dengan terampil membaca, tidak. Bagus terampil membaca itu harus, karena bagaimanapun nilai membaca saja sudah ibadah, tetapi jangan merasa cukup dengan itu. Kalau ingin disebut literasi Quran, berarti harus paling tidak 2. 1, terampil membaca iya harus, tapi ada yang kedua, yakni memiliki apa yang disebut dengan comprehensive understanding, memahaminya secara menyeluruh, komprehensif. Jadi setidaknya kita terus menggali
konten, isi, kandungan Al-Quran. Nah ini perlu waktu yang panjang, seumur hidup bahkan. Tidak boleh berhenti, seumur hidup. Insya Allah banyak mendapatkan hal menarik di situ di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah sepanjang itulah yang nanti kita ulas berbagai hal. Jadi su'u kemungkinan pertama itulah yang kita hindari, dan husnu kemungkinan kedua. Ketika kematiannya seperti apa, su'u atau husnu, baru nanti hidup lagi. Hidup yang kedua ini sama, dua tempat. Pertama barzakhun atau fil qabri. Tadi ayatnya dibaca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita akan masuk berkunjung ke al-maqabir. Bahasa lainnya barzah alias dinding. Hidup lagi di situ. Jadi kalau mati, kata Rasul, faraqar ruhul jasada, kalau mati itu lepasnya ruh dari jasad ketika sudah dimandikan, disolat, dikafani, disolatkan, dikuburkan, disolatkan kalau dia muslim ya, dikuburkan, maka terjadilah pertemuan kembali antara jasad dan ruh. Di sanalah hidup kembali. Di situ kemudian orang-orang yang ada di dalam kubur melihat sudah. Yang dulu gaib sekarang sudah tidak lagi menjadi gaib. Kalau sudah di alam kubur hilang kegaiban itu. Sehingga apa yang disebut dengan azab, nikmat hadir di situ. Karena sifatnya sudah real, sudah jahron, sudah nyata, di mana kegaiban tersingkap, maka terlihat sudah semua. Oh, maka itulah yang disebut dengan saufa ta'lamun. Dalam bahasa Takatsur kan gitu, kalla saufa ta'lamun, lau ta'lamuna ilmal yakin, gitu kan. Jadi ta'lamun di situ adalah melihat live streaming sifatnya. Tentu dengan penglihatan yang real, maka tersentaklah pikirannya, tersentak hatinya, kaget, ya Allah ternyata ini. Di situ baru ingin balik lagi, maka mereka menjerit. Ya, jadi orang-orang yang nanti di alam barzakh setelah melihat azabnya, nikmatnya, ternyata ada azab itu, menjerit di situ, Pak. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia. Jadi ingin hidup lagi ke sini. Ingin yuhyikum, ingin ahya yang pertama di dunia. Irji'un, ya Allah, kembalikan ke dunia. Apa janjinya? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya pasti beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Pasti, ya Allah. Bayangkan Pak, keinginan kuat tapi ditepis oleh Allah. Nggak usah omong kosong gitu. Itu omong kosong saja, biarkan saja itu. Jadi mereka merayu bagaimana malaikat supaya mengizinkan mereka kembali ke dunia. Allah bilang omong kosong itu nggak usah, biarkan saja. Qailun, pembicaraan yang kosong tanpa makna. Jadi betapa penyesalan yang luar biasa saat itu. Rabbirji'un, ketika sudah di sini, padahal barzah itu tidak selamanya. Itu hanya antara. Yang selamanya itu yang di sini, akhirat yang abadi, di mana tempatnya hanya dua. Kalau tidak anar, ya jannah. Maka inilah perbedaan antara mukmin dan non mukmin alias kafir. Apa? Perbedaan mendasarnya adalah cara berpikir, Pak. Kalau mukmin itu mindsetnya jauh gitu ke depan. Berpikir bagaimana nanti, setahun, 2 tahun, kalau masih di dunia ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kemudian apa? Yang paling istimewa, bagaimana setelah mati. Itulah perbedaannya mukmin. Makanya Rasulullah SAW menyebutnya al-kayyisu, orang yang cerdas.
Orang yang cerdas itu sama dengan orang yang futuris, berpikir jauh ke depan tadi, atau visioner, bervisi itu, Pak. Jadi kalau misalnya seorang muslim tidak bervisi, aduh ini pernah ngaji nggak sih? Kira-kira gitu, Pak. Sebab orang yang mukmin itu kalau ngaji pasti punya visi. Bagaimana ke depan ini nih? Itu pasti ada. Kecuali yang tadi tidak pernah tersentuh. Makanya ada apa? Nanti saya kutip, Pak, ya, ungkapan seorang penulis, ya, bahwa orang biasa lebih menyukai hiburan. Orang yang luar biasa lebih menyukai ilmu dan pendidikan. Mangga, Bapak pilih yang mana? Apakah menjadi orang yang biasa saja atau ingin menjadi yang luar biasa? Jangan biasa di luar, Pak. Beda soalnya. Luar biasa dengan biasa di luar kan beda. Jadi kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, wayah libatkan diri dalam ilmu dan pendidikan. Seumur hidup insya Allah menjadi extraordinary man gitu ya. Menjadi orang yang luar biasa insya Allah. Karena yang disebut dengan luar biasa itu tadi punya rusdah, punya kemampuan rusdun, yakni menjalani sesuatu yang tepat, baik, benar, lurus, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah untuk menjalani itu semua, selama kita hidup di dunia pasti memerankan dua peran ini pasti kita mainkan. Bekal terbaik, karena kita pasti menjadi ilaihi roji'un, ya. Pasti menjadi roji'un kan, pasti menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Allah menyebut roji'un dalam Quran 4 kali, tetapi beda-beda ungkapan ininya, kembalinya. Maksudnya sama kepada Allah. Ilaihi roji'un 2 kali, ilaina roji'un sekali, ila rabbihim roji'un 1 kali. Jadi 4 kali. Tapi intinya sama. Kita pasti menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, pertanyaannya kembali itu apa maknanya? Itulah yang pernah kita ulas dulu. Kalau lupa saya ungkap lagi. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, roji'un itu pengertiannya 2. 1, kembali kepada Allah dalam arti menyerah kalah. Menyerah kalah. Kira-kira ungkapan menyerah kalah itu seperti apa? Saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar. Ya, saya kalah, takluk. Itulah menyerah kalah. Biasanya orang yang menyerah kalah ini adalah orang yang sudah mengalami kondisi hidup yang begitu sulit, derita yang sangat, baru di situ dia kalah. Sekali lagi Fir'aun contohnya. Tapi ada nih Pak, seseorang yang setelah masa lalunya ya seperti biasa tadi, tapi sekarang setelah usianya 75-an, kemudian baru ngaku kepada ponakan-ponakannya. Oke, saya ceritakan gini Pak. Seseorang ini disebut ya pamannya ya, dari paman seseorang cerita. Jadi ponakannya cerita kepada saya. Paman ini dulu ketika usianya antara 40-60, rumah warisan dia jual. Toko di pasar dia juga jual. Itu milik ibunya. Bahkan dia sering mencuri kain, baju dia jual. Milik ibunya. Pokoknya serba jual aja. Entah barang-barang di rumah yang kira-kira piduiten, dia jual. Itu usia antara 40 sampai 60-an, laki-laki. Sampai-sampai adiknya, kakaknya, Masya Allah, termasuk orang tuanya. Sehingga seringkali tercetus kata-kata yang saya marido kalau modar. Itu saking emosinya. Nah, dilala qadarullah,
orang ini belum meninggal sampai hari ini. Tetapi, di sini Pak, satu persatu Allah sintrek. Allah berikan dalam bahasa surat Al-Hajj ada kalimat gini. Lahu fid dunya khizyun. Di dunia Allah beri kehinaan. Lahu fid dunya khizyun. Atau dalam bahasa surat lain kalimatnya azabul khizyi. Sebetulnya sama. Azab yang menghinakan. Apa yang terjadi? Ya stroke, ginjalnya gagal, pokoknya penyakit dalam itu paling tidak ada 4 atau 5 gitu. Terus baru di situ cerita kepada ponakan-ponakannya, termasuk ngobrol dengan saya. Ya aduh hampuran yang jamnya ini itu kayak gitulah Pak. Mohon maaf nyaru masa dulu saya begini. Terus emak sudah meninggal terus kudu kumaha atuh. Intinya menyerah Pak. Saya tahu diri saya dulu begini astagfirullah. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan rojiun, menyerah kalah. Pasti itu. Sehingga Quran itu sering menantang orang yang selalu tadi zahaba gitu ya. Seperti halnya Abu Jahal kan gitu. Summa zahaba ila ahli, tadi kan pergi terus gitu, enggan menemui kebenaran, enggan mendapatkan cahaya, lari terus dia. Nah, ujungnya menyerah. Sekarang merasa butuh di situ. Dengan ungkapan, ya Allah. Tapi saya bilang kepada yang bersangkutan, alhamdulillah Pak, masih diberi waktu. Makanya sekarang rajin sekarang nanyakan. Banyak bertanya ke saya, nanya ini, baguslah. Tapi dulu mah, waduh, susahnya luar biasa. Jadi itulah cara Allah bahwa ketika orang itu saniya'id fihi liyudilla an sabilillah. Ketika orang itu perutnya selalu jauh, lambungnya jauh, lehernya jauh dari tanah alias sujud kepada Allah. Itu cara Quran menggunakan atau memberikan gambaran tentang orang-orang yang sombong itu banyak sekali Pak istilahnya. Itu Quran indah ya. Jadi di sini menggunakan istilah saniya'id fihi, lambungnya, lehernya jauh dari Allah gitu, alias menghindar terus. Maka ujungnya tadi lahu fid dunya khizyun. Allah balas dalam kehidupan dunia ini kehinaan. Supaya apa? Roji'un, balik lagi. Ya Allah. Nah dengan mengalah kalah itu kan menggambarkan balik lagi kan. Nah makna yang kedua roji'un adalah meninggal. Jadi dua arti itu. Yang pertama kembali kepada Allah dalam bentuk menyerah kalah, tersungkur jatuh, lalu mengaku inni tubtu ilaika ya Allah, aku berkembali padamu, aku bertobat pada. Itulah yang terjadi. Dan yang kedua al-maut. Nah bekal menuju ke sana setidaknya 4 ini yang kita akan gali ya. Yang pertama al-ilmu, jelas dalam konteks mencari arusdu kebenaran. Yang kedua al-masyair, kesadaran kita ini siapa. Yang keempat bagaimana menjaga sholihat. Dan yang kelima bagaimana melakukan improvisasi atau improvement, perbaikan alias al-islah. Kita kembali dulu ke sini. Ilmu seputar ilmu yang dimaksud bukan pengertian luas sekali enggak ya, tapi mengerucut pada 3 hal, pada 2 perkara, mahmuda, mazmuma. Kita harus bisa memilah mana sifat, sikap, perilaku yang mahmuda, yang baik, yang kita gali di dalam tazkiyatun nufus itu. Dan mana yang mazmuma, yang buruk, yang berpotensi menghinakan diri. Itulah konteksnya. Jadi sini harus dikelola dengan berbasis pada 3 hal. Diyakini, dipahami,
dijalani, dihindari. Diyakini bahwa ini benar, ini dalilnya, ini ayatnya, suratnya, ini hadisnya. Dipahami apa isinya. Jadi tidak cukup dengan diyakini tadi, Pak. Ada proses dipahami. Itulah yang disebut dengan literasi tadi. Oh, hadisnya ini, maknanya apa. Terkadang kita memahami satu ayat belum tentu langsung paham mungkin, Pak. Tapi dengan diulang-ulang, oh ini ya maksudnya. Astagfirullah, baru tahu saya. Padahal udah sering-sering gitu kan. Boleh jadi begitu, Pak. Jadi terus dijalani alias diamalkan. Dihindari untuk yang mazmumah. Tentu menghindari atau juga menjalani bukan perkara mudah. Apalagi kalau sudah konteksnya dengan persoalan dunia. Maka dijalani dan dihindari. Itu ada doa yang saya kira Bapak sering mendengar ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu sebetulnya ke sini. Menjalani, menghindari. Yang mana yang mesti menjalani atau dijalani? Haqqo. Ya Allah, arinal haqqo. Perlihatkan kebenaran itu benar. Cukup? Enggak. Warzuqna tiba'ah. Berilah hamba kemampuan mengikuti kebenaran itu. Karena hari ini kan berat, Pak. Tidak ikut nanti dipecat. Ikut, nah ini salah sebetulnya ya. Jadi gimana? Itu bagi orang yang punya ketakutan kepada akhirat alias masuk kategori man khafa maqama rabbih, dia akan mampu wa nahan nafsa 'anil hawa. Tidak. Dia berani mengatakan tidak. Nah, saya kaitkan dulu. Berani mengatakan tidak untuk diajak maksiat dalam hadis itu bagian dari alat untuk mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Bapak Ibu pernah dengar kan? Nanti pada hari kiamat Allah akan memberi naungan ya. Hadisnya sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillahu. Allah akan beri naungan kepada 7 karakter pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Padahal matahari mendekat sejauh 1 mil. Bisa bayangkan, Pak. Setiap orang waktu itu membutuhkan naungan supaya tidak panas terik matahari. Sehingga kalau orang tidak mendapatkan naungan pada waktu itu, tenggelam oleh keringatnya. Ada yang sampai lutut, sampai ke atas, bahkan sampai telinga. Bergantung pada balik lagi amalia hari ini. Nah, kalau kita berani mengatakan ini akhafullah, tidak, saya takut kepada Allah. Nah, itu berarti dia berhasil menjalani untuk Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Atau sebaliknya, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri kami kemampuan menghindarinya. Jadi menjalani dengan istiqomah, menghindari pun dengan istiqomah. Kan tidak mungkin menghindari kuat terus-menerus kan, Pak? Lihat ucapan Pak Presiden sebelum jadi presiden. 20 tahun saya susah bisnisnya gara-gara tidak jadi penguasa. Itu apa artinya, Pak? Waduh, bingung saya ngomongnya, Pak. Coba Bapak klik lagi lah ketika Najwa Shihab bertanya di UGM sekian waktu yang lalu. Bagi saya, wah berarti nggak kuatin, nggak istiqomah berarti. Itu menunjukkan bahwa warzuqna ijtinabahnya nggak kuat. Ya risiko. Itulah persoalannya. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ternyata gitu ya, tsumastaqamu, kalau menjalani. Jadi kata Allah, Rabbunallah, siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu beristiqomah, itu sama dengan menjalaninya dengan istiqomah. Nah, apakah dibiarkan oleh para malaikat saat orang itu menjalani yang baik? Enggak. Malaikat akan turun lalu membantu, menguatkan yang bersangkutan. Jadi mahmudah ya, dan mazmuma, yakini mana yang baik, mana yang berpotensi mazmuma buruk, jalani, pahami, setelah pahami dengan baik, yakini, hindari. Tetapi kembali lagi, menghindari ini tidak melulu ikhtiar kita. Teruslah bermohon kepada Allah. Banyaklah saya kira ya hadisnya. Contoh lain, Al-Imran ayat 8, mungkin Bapak sering baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sebetulnya ayat untuk dua-duanya, menjalani dengan istiqomah, tapi juga menghindari yang buruk dengan istiqomah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami menyimpang, gitu ya. Jangan Engkau biarkan hati kami sesat, terpleset, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi kami hidayah, bimbingan. Karena sudah mendapatkan bimbingan sekalipun, ada musuh besar manusia bernama syaitan yang tidak diam, akan terus melakukan syarul waswas. Jadi pemimpin yang bijak harus memahami konsep itu. Yang kedua, keharusan, keutamaan, kesia-siaan. Persoalan ini kita harus, setelah mengerti tadi mana yang harus, mana yang utama, mana yang sia-sia, pahami itu. Ketika kita tidak bisa membedakan mana yang harus, mana yang utama, mana yang sia-sia, biasanya random, ngacak asal we gitu. Ini bahaya. Jadi kita pahami mana nih yang harus, mana yang utama, mana yang sia-sia. Terkait dengan sia-sia, banyak sekali ayatnya ataupun hadis yang mengingatkan kita hindari yang sia-sia. Misalnya surat 25 atau surat Al-Furqan, ada satu watak ibadur rahman yang agaknya masih banyak yang mengabaikan ya. Ayat 72, walladzina la yashhaduna zura, yang pertama. Wa iza marru billaghwi marru kirama, yang kedua. Yang pertama, watak ibadur rahman adalah tidak pernah mau menjadi saksi yang bohong, yang dusta. Apa susahnya rektor UGM gitu, Pak? Gitu kan, Pak? Ini ijazahnya sebetulnya ada nggak sih? Gitu kan? Apa susahnya gitu? Atau yang bersangkutan beliau gitu, tolonglah gitu. Apa susahnya? Ini berkaitan dengan azuro, Pak, kepalsuan. Jadi bagi orang yang ingin benar ibadur rahman, maka ayat ini pasti diingat. La yashhaduna zuro, tidak pernah mau menyaksikan yang buruk-buruk atau menjadi saksi yang buruk. Gak pernah mau. Betapapun iming-iming dunia begitu besar. Jadi inilah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Betapa sulit untuk menghindari ayat ini. La yashhaduna zuro. Nah, kita belajar untuk kuat di sini, Pak. Tidak akan pernah mau menjadi saksi dusta, saksi palsu, atau kita sendiri yang melihatnya kepalsuan, kedustaan. Tidak. Kita berikhtiar tadi menjalani, menghindari segala hal yang palsu, yang zur,
yang buruk. Atau yang kedua, wa iza marru bilagwi marru kiroma. Ketika kita lewat, lalu ada sekelompok orang yang sedang melakukan lagwun, yang sia-sia, maru, udah lewat saja, jangan ikut di situ. Bayangin Pak, ada orang yang sudah usianya 76, kalau diajak ngaji susah, tapi kalau gaple rajin. Kan apa sih yang dicari? Bingung. Rasanya kan gitu, gitu, aneh gitu. Kalau gaple itu, wih kuat Pak, gaple berjam-jam, sok disuruh ngaji, Pak calik diuk ngaji, asok we tiheula. Ini teh Pak. Jadi betapa mahal, betapa mahal. Ya bagi saya lagwun kategorinya. Usianya sudah di atas itu kan mestinya siap-siap ini enggak, ayo gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu jadi yang bersangkutan tidak mengerti mana yang harus, mana yang utama, mana yang sia-sia. Nah, di dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan, di antara kesempurnaan seseorang dalam hal iman, apa kata Rasul? Tarkahu ma la ya'nihi. Menghindari, menjauhi apa yang tidak berguna. Jadi banyak Pak kalimat ini yang sia-sia ini. Jadi hadis tadi ya Al-Furqan sudah. Ada juga hadis tadi, di antara kesempurnaan iman seseorang adalah tarkahu ma la ya'ni. Meninggalkan apapun yang sia-sia, yang tidak memberinya manfaat. Ini manfaat enggak ya untuk akhirat, untuknya enggak tinggalkan gitu. Ini enggak ya mending marah sepeda mah horoi atuh horoi. Maka tadi dibilangin Pak, orang yang biasa lebih suka hiburan. Orang yang luar biasa lebih menyukai ilmu dan pendidikan. Maka Bapak pilih yang mana itu? Kan pilihan kan Pak? Mau biasa, mau luar biasa, atau biasa di luar? Luar biasa atau biasa di luar? Pilihan buat kita ya. Nah, ayat lain yang terkenal meninggalkan sia-sia itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun al-mu'minun, kan? Jadi kalau kita ingin qad aflahal mu'minun, salah satunya sudah pegang teguh walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Segala hal yang sia-sia tinggalkan, berani mengatakan tidak. Atuh datu enak. Nah itu kata-kata yang itu enak, itu masalahnya. Dan pertimbangkan juga terkait dengan mahmuda mazmuma itu, ini mana yang maslahat, mana yang masakot, mana yang manfaat, mana yang madarat. Pahami dengan baik. Tentu istilah konsep maslahat, konsep masakot, konsep manfaat, konsep madorot ada hubungan dengan ilmu agama. Maka balik lagi, yang namanya ta'allum menjadi sebuah keharusan. Saya ambil sebuah hadis dulu terkait dengan 3 poin tadi Pak ya. An Abi Zarin, dari Abu Zar. Nama aslinya Jundub bin Junada. Dan Abu Abdurrahman, nama aslinya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan 3 pesan Pak. Pesannya praktis. Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Haitsuma kunta. Konteks bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada menunjukkan bahwa yakini Allah memantaumu. Jagalah hubungan dengan Allah. Ketika sesuatu itu berkenaan dengan tadi maksiat, kefasikan, kekufuran, jauhilah meskipun tidak ada orang, gitu kan. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Andai kata setiap orang sudah memegang teguh ini, termasuk para pejabat di atas sana, korupsi ada nggak? Nggak ada. Karena semua orang sudah nggak takut. Ittaqillah. Yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti, iringi keburukan dengan kebaikan. Sementara saya, bapak, ibu, kita semua terikat dengan konsep hadis al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Gitu kan? Bahwa manusia itu selalu diikuti oleh keliru, lupa. Pasti nggak Pak? Pasti. Keliru, lupa. Maka karena cuman kita sepakat kelirunya itu kan pasti tidak sengaja. Sebab tidak mungkin keliru disengaja oleh orang mukmin. Maka Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, itu ayatnya. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami nasina, lupa, au akhtana, atau keliru, salah. Tetapi kelirunya tadi tidak sengaja. Astagfirullah, ternyata salah ya Allah. Itu kira-kira itu akhta namanya. Sehingga beliau mengatakan, ya sudah, ikuti saja, iringi yang sayyi'ah tadi dengan hasanah. Contohnya surat Al-Imran 135 menyebutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru. Contoh praktisnya, pas lupa atau khilaf, astagfirullah. Itu istighfar berarti. Cara mengikuti sesuatu yang keliru atau yang lupa, astagfirullah, ternyata salah. Nah, itu istighfar. Untuk apa? Menghapus, menghilangkan yang sayyi'ah tadi. Jadi hasanahnya berbentuk yang sederhananya istighfar. Tentu lebih jauh adalah proses pertobatan. Yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah bersama orang lain dengan akhlak mulia. Khuluqin hasanin. Banyak elemen, banyak hal yang berkaitan dengan bi khuluqin hasanin. Misalnya saling memahami, memaklumi seseorang, rendah hati. Itu contoh-contoh yang masuk kategori bihulukin hasanin. Ketika terbuka juga termasuk ya. Jadi enak lah. Kira-kira bahasa yang dipakai nyaman. Tidak sampai, makanya banyak kan hadisnya tentang bihulukin hasanin. Misalnya lisan kita hati-hati, lidah itu bisa membuatmu masalah dengan orang lain. Kan itu menggambarkan, oh ya, lidah persoalannya. Contoh tidak ya, contoh sederhana nih Pak, hati-hati juga ya. Ketika sebut saja ibu-ibu ya tadarus bareng satu-satu kan Pak, gitu ya, keliling kan, tiba-tiba menilila sakit tuh ya, itu bisa-bisa, hati-hati Pak. Nimbulkan nggak Pak sakit? Pasti, karena Bu cepet atau Bu menilai lama sakit tuh itu akan menimbulkan masalah. Besoknya saya yakin berhenti ikutan. Pundung bahasa orang. Nah, kenapa? Ya tadi, mau rewel itu. Hati-hati, di situ menggambarkan keikhlasan, memahami. Kan ada yang cepat, ada yang lambat, itu hal biasa ya, sabar sajalah. Bukan, menilai lamanya, ampun, macam astagfirullah. Di situ kesabaran kita. Saya ngajar bapak-bapak kan sama di sana juga Pak. Yang lain, menilai lama, belajar sabar. Ini jamaah nih Pak, ada usianya rata-rata di bawah saya ya. Jadi 45-an. Ada menilai lama, Bapak. Astagfirullah, maaf. Belajarlah memahami. Masalahnya ada anak muda ya usia 40-an baru belajar ngaji. Kan tetap kita sabar Pak. Menilai lama, hati-hati lisan. Ya Allah, lupa. Itu tadi. Itu bihasanin.
bi khuluqin hasanin. Contoh lain. Sekian tahun yang lalu, sekian anak muda mabok. Wah, masyarakat biasa kan mabok, wae anu gitu ya. Nah, terus waktu itu saya masih kuliah ya, tingkat akhir. Saya coba dekati, terus akhirnya mau ngobrol, terus berhenti, akhirnya belajar ikronya di masjid. Kemudian masyarakat kan suka lewat melihat, langsung banyak yang ngetuk, tumben ngaji biasa kayak mabok, kira-kira gimana? Langsung tuh Pak Ustaz, mabok wae carekan, ayeuna ngaji ngomong wae, jadi sabar. Itu lisan, Pak. Ya Allah. Jadi lisan itu sangat berbahaya kalau tidak ditempatkan secara tepat gitu. Bagi saya itulah rusdan. Ketika kita mengerti, oh iya ini tidak tepat, ya jangan ngomong dulu sebentar. Jadi betul-betul memahami situasional, kondisional, kapan kita mesti bicara, kapan tidak. Bi khuluqin hasanin. Kalau orang disebut sabar tapi tidak pernah bergaul dengan orang, wajar, Pak. Wah, itu mah sabar, ada tara gaul. Yang hebat itu adalah bergaul dengan semua orang ini, khaliqin nas, tapi sabar menghadapi orang-orang yang berbeda. Itulah yang hebat. Kalau uji mah sabar iya, nggak pernah gaul dengan orang, tidak pernah menghadapi watak yang berbeda, ya wajar lah. Tapi kalau dia tetap sabar, punya maklum yang tinggi, betapapun orangnya beda-beda, nah itu yang disebut wow. Itulah khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya kita sama-sama tentu ya. Ini pesan Rasulullah SAW, praktis sifatnya ya, untuk kita menjalaninya. Nah ini yang saya bilang tadi, gambaran Robin Sharma, penulis The Monk Who Sold His Ferrari. Kata dia, orang biasa lebih menyukai hiburan, sedangkan orang yang luar biasa lebih menyukai ilmu dan pendidikan. Bapak mana yang dipilih, Pak? Yang biasa, yang luar biasa. Kalimat ini kan secara Islami kuat. Sebab Islam, Al-Quran, hadis menuntut kita untuk hayo cintai ilmu, gitu kan? Cintai ilmu, cintai proses pendidikan, long life learning. Belajar itu sepanjang hayat, sebagaimana hadis minal mahdi ilal lahdi. Jadi muslim itu seluruhnya adalah pribadi yang selalu ingin mencahayai hati. Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu menjadi lentera hati. Al-fikratu sirajul qalbi. Fa iza zahabat, ketika berpikirnya hilang alias tidak mau ilmu dan pendidikan, fa inna adha'atalah, maka cahayanya hilang. Jadi kalau bertafakur tidak pernah, berpikir hilang, maka cahaya dalam hati pun hilang. Jadi satu-satunya cara untuk membuat hati bercahaya adalah al-fikrah, berpikir. Berpikir berarti berilmu atau memproses dengan kajian keilmuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali pertemuan pertama terkait menyemangati bagaimana kita memahami mazmumah, mahmudah tadi ya, diyakini, dipahami, dijalani, dihindari. Untuk yang mahmudah dijalani, untuk yang mazmumah dihindari dengan hadis yang tadi sudah, ayat juga sudah, paling tidak langkah itu yang mesti kita lakukan. Karena sekali lagi
Iblis itu pernah berjanji kepada Allah dan pasang target, Pak. Apa target iblis? Di dalam surat 7 ayat 17, iblis memasang targetnya begini. Ya Allah, la tajidu aktsarahum syakirin. Aku yakin ya Allah, kata dia, engkau tidak akan banyak mendapati manusia bersyukur. Jadi target iblis itu sebanyak mungkin orang kafir, sebanyak mungkin orang tidak bersyukur. Kalau semua nggak mungkin Pak, kalau semua. Tapi kalau banyak mungkin. Nah makanya tadi kita mau yang masuk banyak, yang lebih menyukai ini gitu hiburan, atau masuk yang sedikit lebih menyukai ilmu dan pendidikan, itu proses pilihan yang harus kita ambil. Tapi insya Allah ya setidaknya kita ingin meraih pribadi yang tadi, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, tapi yang luar biasa, sehingga kita terus memproses diri ta'alum untuk meraih ilmu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini pembahasannya. Barakallahu fiikum. Mungkin ada yang didiskusikan, Mbak. Mangga Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pertama ini tentang Al-Quran. Ini aja Pak, 3 pesan antara lain tentang ilmu lah. Tapi boleh bebas. Pak Ustadz pernah menyebutkan bahwa secara metodologis katanya dalam Al-Quran itu ada yang bermula dari kesimpulan. Oh ya. Memulaikan. Betul. Atau sebaliknya. Rincian baru kesimpulan. Ya. Kebanyakan itu atau hanya 2 metode itu saja Pak? Baik. Ada apa? Di antara gaya bahasa Al-Quran untuk menerangkan sesuatu, sistematikanya itu ada yang bersifat konvergen, ada yang bersifat divergen, kira-kira gitu Pak. Ada yang mengerucut dulu, atau ada yang menyebar dulu, atau bahasa lainnya ada yang bersifat deduktif, ada yang bersifat induktif. Dua-duanya dipakai. Misalnya ketika Allah menyebut ungkapan ulaika humur rasyidun, atau ulaika humul muttaqun, atau ulaika humul muflihun, dan seterusnya, itu di ujung. Di ujung. Nah, sebelum disebut ulaika dirinci dulu detailnya di awal. Tapi tidak sedikit juga yang disebutkan dulu di awal, kemudian baru alladzina ada rincian. Nah, 2 pola itu dua-duanya dipakai. Lantas apa pandangan mufassirin? Kata para mufassirin, Allah menggunakan pola itu salah satunya adalah apa? Paling tidak 2. 1, untuk mempermudah pemahaman orang. Kedua, untuk membangun variasi yang membuat orang ketika membaca tidak jenuh, wow gitu. Jadi kalau orang sudah mengucapkan wow, berarti apa Pak? Ada ketakjuban. Sama seperti kata orang-orang marketing, kalau konsumen sudah mengatakan wow, itu berarti dia tertarik pada itu. Nah, tujuan Quran adalah kita mengatakan wow, Masya Allah gitu. Itulah salah satunya kehebatan Al-Quranul Karim. Gitu. Induktif dan deduktif. Dipakai dua-duanya. Hanya dua. Tapi yang lainnya metodenya perumpamaan bisa banyak metodenya. Kalau disebut metode 2, 1 induktif, deduktif. Yang kedua kisah. Yang ketiga tamsilan, perumpamaan. Yang keempat banyak. Itu satu saja. Mengapa?
Dan dia bisa memilah mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat dan sebagainya. Mohon dijelaskan lebih lanjut parameter bahwa itu manfaat dan tidak manfaat dikaitkan dengan tadi pendapat siapa yang tadi slide terakhir Ustaz? Nah ini Robin Sharma. Ya, itu di situ orang biasa lebih menyukai hiburan. Ini yang saya lihat ke kata-kata lebihnya, karena jangan sampai menyimpulkan di sini bahwa akan menghindari hiburan sama sekali. Sedangkan orang yang luar biasa lebih menyukai ilmu dan pendidikan. Mohon kira-kira komposisinya seperti apa sih? Bahwa kita orientasinya misalnya ini akhirat, ini dunia. Itu. Jadi cara mencari keseimbangannya seperti apa? Oh ya, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan, kita mulai dari Al-Qayyis tadi ya. Orang cerdas, Rasulullah SAW menyebutnya Al-Qayyis, itu menggambarkan orang yang bervisi ke depan. Nah, indikatornya dalam hadis itu dikatakan pertama dana nafsa. Dia tahu keterbatasan dirinya, kekurangan dirinya. Lalu dengan setelah menemukan keterbatasan, kekurangan itu segera melakukan amila. Itulah yang dalam bahasa manajemen disebutnya continuous improvement itu. Jadi tahu oh ini kurangnya, oh semacam evaluasi ya. Hasilnya oh ini kekurangannya. Terus segera menambah. Nah, pada saat dia wa'amila melakukan sesuatu yang tadi terkait dengan persoalan hiburan, misalnya apa di dalam kehidupan dunia ini, tentu tidak bisa tidak pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya entertain kan. Karena Rasulullah SAW saja juga pernah misalnya bermain dengan Aisyah, berlari, itu sebetulnya kan hakikatnya entertain. Yang jadi masalah adalah ketika porsi seseorang itu lebih dominan kepada sesuatu yang bersifat entertain, biasanya kemampuan menganalisisnya akan melemah. Kalau dikatakan apa parameternya, indikatornya, barometernya, atau bagaimana proporsinya, sesungguhnya kita harus bisa memilah apakah hiburannya ini ada unsur edukasinya atau tidak. Sebab biasanya setahu saya Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang menghibur itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang bisa melemahkan sisi yang lain, entah akal, entah fisik gitu. Senantiasa hiburan yang dilakukan itu memberi nilai, memberi maslahat tadi, memberi manfaat tadi. Tapi ketika dominannya sesuatu itu buruk, dihindari biasanya. Nah, untuk bisa melihat mana yang kira-kira dominan dari sesuatu yang hiburan itu buruk, tentu nalar kita dipakai di situ. Kemudian bandingkan dengan porsinya dengan sesuatu yang lain. Disinilah belajar menelaah secara terus-menerus yang nanti akan mendapatkan kesimpulan, oh ini ternyata. Sebab dibalik sesuatu terkadang selalu dilihat ada manfaatnya. Misalnya tentang hammer Mbak ya. Kata Al-Baqarah kan gitu. Hammer itu naf'ihima. Ada manfaatnya. Hammer itu. Tapi kata Allah, ismuhuma, dosanya lebih besar daripada naf'ihima. Jadi di balik sesuatu hiburan ada manfaat, ada. Tetapi porsinya kalau dibandingkan dengan keilmuan dan pendidikan jauh lebih. Nah itulah akhirnya ya sudah kita kurangi porsinya. Tetapi yang harus kita waspadai adalah biasanya ketika seseorang sudah menikmati hiburan jadi bablas, lupa. Akhirnya menikmati terus di situ. Itu bahayanya. Nah, saat itulah perlu ada orang yang mengingatkan, udah, ayo, gitu. Mengingatkan. Begitu barangkali gambarnya. Jadi memang kalau kita lihat Ustaz, ujung-ujungnya adalah keluasan ilmu ya. Perspektifnya harus luas. Kita harus, terima kasih Ustaz. Ya. Mengapa? Yang lain?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali menggali bagaimana tentang mazmumahnya lewat kajian tazkiyatun nufus. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.